steril, nggak boleh masuk apa-apa. Tapi karena kakak punten makannya kurang oke, mungkin ada faktor resiko lain, akhirnya dia masuk ke dalam area steril kita. Nah, ketika dia masuk ke dalam area steril kita, sistem limfatik kita, ini akan menimbulkan berbagai gangguan. Gangguannya itu pertama alergi dulu, kemudian itu peradangan, nanti lama-lama dia akan mengganggu sistem lainnya. Nah, pada kondisi ini kakak Momi terganggu di sistem sarafnya dan terjadilah kondisi bipolar. Jadi kakak Momi secara sederhananya adalah semakin nggak stabil perasaan kakak, semakin kakak lagi goyang sekali gitu ya kak, semakin kakak harus menjaga pola makan kakak. Jangan makan gula, aku bener-bener jangan makan gula, semua produk turunannya ya kak, semua produk kemasan ultra processed junk food, tepung itu jangan dimakan. Jadi itu tuh kalau misalnya kalian datang ke teman kalian, gue lagi stres nih gitu, oh kamu lagi stres ya, ya udah kita nongkrong yuk di kafe, kita makan apa gitu. Itu adalah salah ya kak. Semakin kakak nggak stabil perasaan kakak, semakin kakak harus jaga pola makan kakak. Makanya kita dikasih Allah Subhanahu Wa Taala metode puasa. Karena dengan puasa itu kita bisa mengendalikan perasaan. Karena puasa itu lebih baik daripada banyak makan untuk teman-teman yang lagi nggak stabil perasaannya gitu ya kak. Itu yang pertama kakak Momi yang bisa dipertimbangkan. Leaky gut itu adalah usus bocor karena banyak terpajan sama zat-zat yang tidak baik. Dan usus, functional medicine itu meyakini bahwa 80% neurotransmitter yang bertanggung jawab terhadap perasaan kita itu diproduksinya itu di usus. Misalnya kakak pernah dengar namanya endorfin, kakak pernah dengar namanya hormon serotonin, itu hormon yang kita produksi di usus. Sedangkan sisanya itu di otak. Jadi sebenarnya itu tuh kalau kakak mau sehat perasaannya, kakak pegang usus kakak. Otak tuh hanya 20% penyumbangnya kak, gitu. Dari sisi suplemen, kakak bisa konsumsi vitamin D3, K2, magnesium, probiotik, itu wajib banget. Kemudian kakak konsumsi fermentasi food. Fermented food, makanan-makanan yang berfermentasi seperti cuka apel, cuka nanas, cuka mengkudu, segala cuka-cukaan itu ya kak. Kemudian kefir, kombucha, kemudian kakak juga bisa pakai yogurt, itu juga bisa, yang non sugar tentunya ya kak. Kakak rajin-rajin lah bolak-balik makan itu aja ya kak. Sama benfotiamin. Benfotiamin itu tuh B1 ya kak. Dia bagus banget untuk menjaga kestabilan nervus vagus kita, yang dimana nervus vagus itu yang menghubungkan antara si otak sama usus kita. Silakan dipertimbangkan kakak, semoga membantu dan semoga sehat kakak ya. Itu yang bisa aku jelaskan ke kakak ya kak. Dok, probiotik untuk GERD yang mana? Yang ini kak. Yang mana kak? Jadi kakak, ini untuk gastritis, ini untuk GERD, ini untuk gastritis, ini untuk GERD ya kakak. Gastritis ungu, yang GERD yang biru. Sebenarnya sih teman-teman gastritis ada yang bisa sih kak konsumsi yang biru, tapi di sini tuh ada polifenolnya. Kadang-kadang tuh teman-teman kayak kurang nyaman teman-teman gastritis konsumsi polifenol, jadi yang ungu aja biar aman. Kalau untuk GERD yang biru. Kalau terasa lendir terus di tenggorokan, kenapa dom? LPR sepertinya kakak ya. Kalau kakak udah berobat ke dokter paru, kemudian diperiksa paru-paru kakak, oh itu normal, kata dokter parunya seperti itu. Tapi kakak ngerasa ada lendir terus dok gitu. Kemungkinan itu adalah LPR. LPR itu asam lambung naik ke kerongkongan ke tenggorokan kakak. Akhirnya dia mengakibatkan sensasi kayak lendir nggak kelar-kelar gitu ya kak. Atau kalau kakak udah periksa ke dokter, oh enggak kok kamu nggak LPR kok, kemungkinan besar kakak ada alergi. Akhirnya dahak kakak itu terproduksi terus gitu. Itu juga bisa disebabkan karena alergi. Teman-teman yang alergi kronik itu mukosanya terproduksi terus, jadi kayak ada dahak terus, lendir di tenggorokan. Antara dua itu kakak. Dari sisi aku adalah kalau tidak ada nyeri ulu hati perut perih sedikit pun sama sekali, kakak pakainya betain HCl sebelum makan pagi dan sore atau buka puasa dan sahur. Vitamin D3, K2, kemudian magnesium, zinc, carnosine sebelum makan, dan probiotik itu bisa kakak coba dulu ya kak. Vitamin D3-nya 10.000 IU, kemudian magnesiumnya kakak bisa cari bisa ini 2 kapsul sebelum tidur, probiotiknya 1 kapsul segera setelah buka puasa, 1 kapsul sebelum tidur. Teman-teman, aku ada 2 vitamin D. Kita belajar dulu tentang vitamin D3 ya. Aku punya 2 brand, satunya adalah Future Biotic, satunya adalah Naturbell. Naturbell itu dia soft gel ya kak, dia sifatnya soft gel. Untuk masalah penyerapan, soft gel itu lebih baik daripada yang kapsul. Tapi soft gel itu beresiko kalau teman-teman ada alergi kacang. Kalau kapsul ini jauh lebih aman karena dia non alergen ya, dia basisnya itu selulosa, jadi dia lebih aman. Kalau kakak nggak yakin, oh my god saya yang mana dong, kakak pakai kapsul aja kak. Tapi kalau misalnya kakak nggak yakin, kakak misalnya yakin, oh nggak dong, saya mah aman, kakak pakai soft gel gitu ya kakak. Untuk memilih vitamin D3 juga ada ilmunya kakak ya, dikasih tauin teman-temannya ya, biar pada tahu. Aman, damai, sentosa, nggak ada alergi, pakainya yang soft gel, yang ada alergi pakainya si kapsul. Dok, saya pasien hepatitis B kronik tanpa keluhan, tiap hari minum antivirus. Aku gimana ya kak? Komentarnya ya kak.
Kakak Kavia, ini aku cerita tanpa bermaksud untuk menyalahkan atau bilang nggak usah konsumsi obat antivirus ya kak. Karena ya perbedaan pendapat di dalam sisi kedokteran konvensional memang walaupun tidak ada gejala hepatitis B kronik ya dikasih antivirus gitu. Tapi kalau dalam fungsional tuh enggak gitu. Kakak ambil jalan tengahnya aja, kakak jangan tambah bingung kakak ya. Memang ada perbedaan pendapat ya kak antara dokter konvensional dan dokter fungsional. Aku pernah dapat ibu-ibu 52 tahun hepatitis B kronik kemudian dikasih konsumsi antivirus. Selama konsumsi lambungnya nggak nyaman, selama konsumsi itu badannya sakit-sakit semua gitu. Terus selama 3 bulan kok begini terus gitu ya. Akhirnya tuh pasiennya ibu ini mencoba untuk kenapa ya, akhirnya itu stop sebentar. Ternyata waktu stop sebentar karena kan penasaran, stop sebentar itu kondisi itu tuh agak membaik gitu ya kak. Kayak lambungnya tuh kayak agak lumayan enak gitu, begahnya itu tuh nggak kayak begah setiap hari begah gitu. Terus pegal-pegalnya juga sedikit berkurang, nggak berkurang total, sedikit berkurang gitu. Karena pada dasarnya tuh obat antivirus pun juga bisa mengiritasi lambung kita, juga bisa menimbulkan berbagai efek samping gitu. Tapi aku tidak bermaksud bilang ini yang kakak minum ini salah ya kak, tapi kan namanya sesuatu kan pasti ada efek sampingnya. Kalau misalnya kakak mau melanjutkan itu ya silahkan, aku sih berdoa kakak tanpa efek samping kakak ya. Dari sisi fungsional itu lebih senang kita itu untuk melawan virus, kita lebih senang untuk meningkatkan imunitas kita gitu ya kakak ya. Meningkatkan imunitas itu ya dengan cara ngebooster vitamin D3K2 minimal 20.000 IU, kemudian kakak pakai magnesiumnya karena ada temenin vitamin D3-nya. Untuk zinc kakak pakai yang zinc selenium copper, tapi saat ini aku lagi habis karena selenium itu merupakan mineral yang dapat membantu kita memproduksi glutathione. Glutathione itu antioksidan yang bagus banget untuk organ hati kita. Selenium juga bisa melakukan detoksifikasi pada organ hati kakak. Jadi vitamin D3 minimal 20.000 IU, kemudian magnesium. Kalau kakak berat badannya di atas 60 kilo, magnesiumnya pakai yang ini 2 kapsul. Kalau di bawah 60 kilo pakainya 1 kapsul, atau kakak pakai yang si mana kak? Si Dr. Best. Pokoknya cari aja Dr. Best ya kak. Nah untuk hepatitis B kronik aku titip pesen kakak ya. Kakak pakai Biolive 1 hari 3 kali. Jadi itu kakak bisa konsumsi buka puasa, sebelum tidur, sama sahur. Tapi kalau kakak nggak ada masalah dengan pencernaan kakak, mau 3 kapsul langsung blok minum, ya nggak ada masalah gitu ya kakak. Titip banget kakak konsumsi ini, vitamin D3K2, magnesium, zinc, selenium, copper, dan probiotik. Ini yang bisa aku rekomendasikan. Kalau kakak mau, kakak bisa pakai buat turmeric, itu kunyit sama temulawak. Itu masing-masing 2 ruas kakak ya, kakak campur sama segelas air, itu bisa kakak direbus ya kakak ya. Kemudian kakak ambil airnya saja, itu kakak konsumsi setiap hari. Turmeric itu bagus untuk peradangan, temulawak itu bisa protective hepatoprotector. Jadi silahkan dipertimbangkan kakak ya. Aku awal Desember kurat 9 minggu, awal Februari makanya kok kakak Zaza semangat kakak ya, tapi penebalan dinding rahim aja, PCOS belum haid, minum apa dong? Sebentar. Hello dong, saya PCOS dengan insulin resisten, stop obat. Kalau mulai dari nol, mulai dari mana ya? Kakak Zaza sama kakak 44B, kakak masih di sini nggak? Kalau kakak masih di sini, dua-duanya aku akan bahas tentang PCOS. Terima kasih dong atas pinternya, sama-sama kakak. Masih. Kakak 44B masih di sini nggak? Dom, kalau sedang IF masih boleh konsumsi suplemen? Oh jelas, boleh banget kakak. Turmeric kunyit kakak punten. Kunyit kakak ya. Dom, kalau sedang IF, oh bisa kakak. Aku mah IF, aku tuh IF 23 1 jam kak. Jadi aku makan cuma 1 jam, aku puasa 23 jam, itu hampir setiap hari. Jadi itu tuh aku waktu siang hari, waktu nggak bulan puasa ya gengs, itu aku mau konsumsi suplemen terus kak, vitamin D3, MCT oil. Jadi saat kalian IF, boleh konsumsi suplemen, nggak ada masalah. Dok, ada nggak satu produk sudah gabung K2, D3, magnesium, sama zinc? Ada waktu itu kak, dari brand apa gitu ya, nggak aku ambil karena dosisnya kurang. Untuk mencapai optimalisasi, kita itu perlu lihat dosis dan durasi kak. Oke, kakak Zaza begini kakak Zaza ya, kakak Zaza mengalami PCOS. Pertama yang harus kakak perhatikan adalah PCOS itu merupakan suatu kondisi di mana sel telurnya perempuan itu mengalami gangguan ya teman-teman. Jadi PCOS kakak Zaza itu terkait dengan resistensi insulin. Jadi resistensi insulin itu kenapa bisa terjadi resistensi insulin? Karena kakak dianggap terlalu banyak konsumsi karbo, junk food, ultra processed food. Itu asal-muasalnya resistensi insulin. Kakak Zaza lakukan revisi besar-besaran terhadap diri kakak. Yang pertama kakak lihat, indeks massa tubuh kakak apa? Kurus, normal, obesitas, apa overweight, itu 1. Kalau misalnya kakak mengalami overweight atau obesitas, kakak segera perbaiki. Jangan makan gula, junk food, tepung. Kak, tepung itu harmful banget ya kak untuk rahim kita. Stop semua tepung ya kak, dan segala turunannya. Kue tiaw, mie, seblak, cake, roti, biskuit, itu kakak nggak bisa. Jangan dikonsumsi itu semua kak. Kemudian tuh kak, untuk PCOS itu kan kondisi yang terkait sama resistensi insulin. Jadi kakak harus memperbaiki resistensi insulin kakak. Pola diet,
kemudian olahraga, dan berpuasa. Itu adalah ketiga hal yang penting kakak lakukan ketika kakak mau mengendalikan insulin kakak, resistensi insulin kakak. Yang selanjutnya adalah teman-teman yang resistensi insulin itu pasti udah nggak mungkin nggak kekurangan vitamin D3K2 dan magnesium. Jadi kakak Zaza, silahkan konsumsi vitamin D3K2 dari sisi aku minimal 20.000 IU, kemudian magnesium dari sisi aku minimal kakak konsumsi yang 500 mg ini 2 kapsul per hari. Kemudian lakukan upaya perbaikan terhadap kondisi resistensi insulin kakak. Tambahannya adalah omega 3 fish oil dikonsumsi sama vitamin D3K2 itu gong banget ya kak. Terus zinc, kakak pakai zinc selenium yang copper, zinc selenium copper lagi di keranjang kuning aku lagi habis, jadi kakak cari tempat lain. Zinc selenium copper itu bagus banget untuk membantu masalah reproduksinya kita. Dan spesifik untuk PCOS yang aku rekomendasikan adalah inositol. Inositol itu bukan obat PCOS, tapi inositol itu dapat melakukan regulasi terhadap resistensi insulin. Jadi itu kakak konsumsi ya kak, 4 kapsul per hari, 2 kapsul sesudah makan, pagi atau sahur sama buka puasa, jadi 4 kapsul per hari. Kalau kakak ada dana rezeki lebih, tambahin probiotik, itu lebih gong ya kak. Probiotik 1 kapsul segera setelah buka puasa, 1 kapsul segera tidur, segera setelah sahur. Semoga membantu ya kakak Zaza ya. K2 magnesium kalau ada kondisi khusus boleh bebas diminum atau harus cek darah dong? Kondisi khususnya apa kakak? K2 itu hanya tidak boleh dikonsumsi kalau kakak konsumsi obat golongan warfarin, Xarelto, nggak boleh konsumsi K2. Selain itu kakak boleh konsumsi K2. K2 hanya tidak boleh dikonsumsi kalau kakak ada keluhan konsumsi obat-obatan namanya Xarelto sama warfarin. 1. Magnesium itu hanya tidak boleh dikonsumsi kalau 1 kakak lagi gagal ginjal yang cuci darah. Hati-hati banget konsumsi magnesium, tanya dulu sama dokter functional medicine-nya boleh atau enggak. Yang kedua, kakak lagi hipotiroid tapi kakak lagi flare, lagi heboh-hebohnya hipotiroid kakak gitu ya kak, nilainya tuh ancur-ancuran, nilai TSH kakak nggak bener, FTM kakak nggak bener, kakak cuma bed rest aja, pokoknya tuh lagi heboh-hebohnya hipotiroid kakak, itu tunda dulu konsumsi magnesium. Tapi kalau hipotiroid kakak udah stabil, kakak bisa cakep menjalankan aktivitas seperti biasa, monggo silakan magnesium. Selain itu, sama hipotensi, tekanan darah 90 di bawah 90 per 60, hati-hati kalau konsumsi magnesium. Selain itu bebas kakak. Jadi konsumsi aja semuanya. Vitamin D3 mah boleh, K2 boleh, magnesium boleh. Aku tuh bingung, ada yang nanya, Dom kalau saya minum obat amlodipin nggak boleh konsumsi vitamin D3 K2 ya Dom? Enggak lah, boleh lah kakak. Jadi banyak isu yang bertebaran yang nggak bener gitu ya kakak. Dok kalau ototnya kencang-kencang minum apa? Vitamin D3 K2, magnesium kakak konsumsi itu dulu, udah belum? Dok kalau untuk yang HIV suplemennya apa? Pada dasarnya tuh HIV itu kan kondisi autoimun kakak ya, jadi sama kayak orang autoimun. Tapi ya memang spesifik lagi ya kakak. Jadi itu yang kakak wajib adalah vitamin D3 minimal 30.000 IU ya kak. HIV itu minimal 30.000 IU kakak. Kakak nggak nampol kalau cuma 10.000 doang. HIV 30.000 IU, kemudian kakak magnesium ya. Kakak magnesiumnya minimal ini kakak ambil di 2 kapsul. 2 kapsul sebelum tidur. Kemudian kakak konsumsi zinc selenium copper. Aku lagi habis, kakak cari aja. Itu 1 kapsul sesudah buka puasa. Kemudian probiotik. Apalagi kalau kakak sekarang lagi konsumsi obat virus untuk HIV, kakak wajib banget konsumsi probiotik dari life extension ini, 1 kapsul saat buka puasa, 1 kapsul saat sahur. Itu yang penting ya kak untuk HIV. Sama dengan penyakit autoimun lainnya, entah itu kalian punya vitiligo, psoriasis, lupus, pokoknya segala kondisi autoimun, vitamin D3K2 minimal 30.000 IU, magnesium minimal 500 mg, probiotik, dan zinc selenium copper. Kakak Kai, aku titip kalau misalnya kakak HIV, punten maaf kak, kalau misalnya kakak ada kenalan kondisi HIV, kakak boleh menyarankan ke teman kakak untuk konsumsi Panax ginseng. Panax ginseng itu bagus banget sama green tea kakak ya, itu bagus banget untuk teman-teman yang HIV. Betaine HCl cara konsumsi sebelum makan. IBS minum apa dok? IBS minumnya sebelum makan kakaknya betaine HCl. IBS minumnya ini nih, probiotiknya yang pakai ini ya kak, probiotik dari Life Extension ini 1 kapsul. 1 kapsul saat makan pagi dan sore atau buka puasa sama sahur ya kakak. Ini adalah probiotik yang aku semi wajibkan nih untuk teman-teman yang IBD sama IBS, corn disease, itu aku wajibkan ini ya kakak. Untuk teman-teman yang lagi IBS kan ini penyakit radang usus tapi tidak terkait sama autoimun. Tapi pengobatannya pada dasarnya sama aja ya kak. Yang diganti adalah kalau misalnya pada kondisi autoimun yang lain, zincnya pakainya zinc picolinat atau zinc selenium. Tapi kalau pada kondisi IBS, zincnya ganti kakak, jadi zinc carnosine. Zinc carnosine adalah zinc yang memang didesain untuk masalah pencernaan kakak.
Kalau kakak mau cari produknya yang aku sebutin ini ya kak, kakak bisa pakai Gastro Comfort, kemudian kakak pakai Licorice Root, ini 1 kapsul sesudah buka puasa sama sesudah sahur, kemudian kakak pakai probiotik, kemudian tambahannya L-glutamin, itu minimal yang kakak konsumsi untuk IBS. Tambahan lagi vitamin D3, K2, dan magnesium itu memang wajib kakak ya. Kak, aku nggak nampilin etalase, tapi semua yang aku sampaikan ini ada di etalase Domi Klinik, dicari aja ya kak, semangat. Kegemukan wajib konsumsi suplemen vitamin D3 minimal 20.000 IU, magnesium minimal 500 mg, sama berberin. Berberin kakak konsumsi sebelum makan, pagi, siang, sore, atau kakak konsumsinya buka puasa, mau tidur, sama sahur. Paket imunitas lagi nggak ada dong, kakak lagi kosong, maafin ya. Dok, kalau ya TB kelenjar minum probiotik yang mana? Sama, untuk mengatasi infeksi peradangan kronik pakainya yang ini satu kapsul saat makan pagi dan sore atau buka puasa dan sahur. Untuk yang kronik kakak ya. Tapi kalau kakak yang santai, bukan autoimun, bukan kanker, kakak pakainya ini untuk gastritis dan yang ini untuk GERD. Dom, gastritis konsumsi apa? Mulut asam, spill botolnya dok. Kakak Erika, kalau pada teman-teman gastritis itu nggak terjadi mulut asam. Aku khawatirnya mulut asam itu karena kakak GERD kakak. Jadi kakak kalau misalnya ada pasien yang memiliki keduanya, kakak ada gastritis, ada GERD, jadi yang disembuhkan pertama kali dulu adalah gastritisnya. Untuk gastritis, kakak bisa mempertimbangkan Gastro Comfort. Teman-teman, Gastro Comfort ini aku rekomendasikan sekali untuk teman-teman yang lagi struggling sama namanya radang usus, IBS, IBD, kemudian kakak lagi kondisis, kakak gastritis, kakak GERD, ini bisa pakai Gastro Comfort. 1 kapsul sesudah buka puasa dan 1 kapsul sesudah sahur. Tapi masalahnya adalah di dalam Gastro Comfort ini ada zinc. Zinc itu ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Jadi kalau kalian mau coba, ini tetap worth it dicoba karena kejadian yang cocok lebih banyak daripada yang nggak cocok. Kenapa bisa nggak cocok dong? Karena memang ada teman-teman yang sulit toleransi terhadap sama zinc. Kalau misalnya nggak ada yang live, maksudnya itu apa kak? Kalau misalnya kakak seperti itu, nanti kakak belinya yang ecer dulu untuk tester. Kalau cocok baru beli yang full size. Terus kakak pakai Licorice Root. Kalau yang kakak yang punya darah tinggi, pakainya DGL, ada di etalase Domi Klinik. Atau kalau kakak nggak punya darah tinggi, pakainya Licorice. Licorice itu bagus ya kakak ya untuk menurunkan peradangan pada kondisi lambung dan usus yang sedang peradangan, gabung sama Gastro Comfort. Probiotik udah pasti ya kak, kemudian enzim. Enzim itu untuk membantu memudahkan pencernaan kakak. Selanjutnya vitamin D3, K2, dan magnesium. Itu aku rekomendasikan untuk teman-teman yang gastritis ya kak. Keluhan saya telapak kaki sakit, nyeri kalau berdiri lama, ada eksim di jari kaki, perlu konsumsi apa? Kalau kakak belum konsumsi vitamin D3, K2, magnesium, sama vitamin yang namanya benfotiamin ala, kakak konsumsi itu dulu. Vitamin D3, K2, kemudian magnesium, sama benfotiamin ala. Benfotiamin itu B1, ala itu adalah alpha lipolic acid. Gabungan antara benfotiamin dan alpha lipolic acid itu bisa melindungi saraf kakak yang sakit. Vitamin D3, K2, dan magnesium adalah sesuatu yang wajib. Eksim itu berarti kakak kekurangan zinc. Jadi tambahinlah zinc, selenium, zinc quercetin 1 hari 3 kali. Itu yang kakak Sasa bisa pertimbangkan ya kak, vitamin D3, K2 minimal 20.000 IU. Kenapa 20.000 dong? Karena kakak ada eksim. Kalau kakak sehat mah pakainya 10.000, tapi karena ada eksim 20.000 IU. Magnesium kakak minimal 500 mg. Kemudian kakak pakai zinc quercetin 1 hari 3 kali, dan benfotiamin ala 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Berberin diminum bareng kolagen sebelum makan, boleh nggak Dom? Boleh. Kan si berberin memang sebelum makan kakak ya. Dom, ayah saya pinggang sampai telapak kaki sebelah kanan sakit, susah gerak, kenapa ya? Kakak Mega punten, kakak Mega minta bantuan dulu ke dokter, mungkin ke dokter penyakit dalam atau dokter urologi. Halo kakak Vika. Kakak Mega punten ya, kakak minta bantuan dulu ke dokter penyakit dalam sama ke dokter urologi kakak ya, untuk nyari tahu ini kenapa ya nyari pinggangnya, ada kontribusi dari apa gitu. Kadang-kadang juga ada namanya ischialgia ya kakak, ini terkait sama kondisi dokter saraf nih yang nanganin. Kakak punten, kakak cari tahu dulu diagnosisnya nih apa. Aku nggak bisa menegakkan diagnosis ya kak, karena kan aku nggak periksa ayah kakak. Khawatirnya aku kesalahan, tapi antara 3 deh kak ya. Saraf, atau ada sesuatu di dalam abdomen atau perutnya, atau juga ada masalah dengan urologinya. Silahkan dicari tahu dulu kakak ya. Dari sisi aku mah, yang wajib adalah vitamin D3, K2, dan magnesium dulu ya kakak. Dok, saya agak anxiety, psikosomatik, tapi kepala kayak ada ketombe gitu. Baik, kakak kalau ketombe itu bisa dermatitis seboroik atau bisa juga punten, psoriasis. Kakak Diarsya, coba kakak cari, kalau dia ketombe itu tuh yang heboh ya kak, nggak kayak ketombe biasa gitu ya. Kalau kakak ngerasa ketombe kakak itu yang nggak normal, punten,
Kakak coba cari di Om Jujel, kakak ketik keywordnya psoriasis, kakak lihat tuh mirip nggak sama kondisi kakak, atau dermatitis seborrheic mirip nggak sama kakak. Kalau misalnya mirip, ini butuh pengobatan yang kompleks kakak ya. GERD, anxiety, psikosomatik terjadi terlalu lama itu bisa berakhir ke leaky gut. Leaky gut yang terjadi terlalu lama itu bisa mengakibatkan autoimun. Khawatirnya teman-teman yang punya ketombe yang berlebih-lebihan, gak normal, khawatirnya ini adalah cikal bakal dari psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun. Kakak Diarsha, aku tidak maksud untuk buat kakak makin cemas, tapi kakak harus memastikan kondisi kakak ini ya, gitu ya kak. Tes prolaktinnya, minum D3K2 20.000 IU, zinc glycinate jadi gatal-gatal. Kakak minum D3K2 20.000 IU, kakak nggak pakai magnesium, kakak generasi hebat. Kakak minum D3K2 20.000 IU, kakak nggak pakai magnesium kak. Kakak Sari, tadi IBS udah aku bahas kakak Sari. Beta-NaCl alternatifnya cuka apel atau beta-NaCl, itu doang aja kak penggantinya, nggak ada yang lain. Nggak bisa diganti lemon, nggak bisa pakai cuka lemon, cuka nanas, nggak bisa. Beta-NaCl atau cuka apel. Kakak Sari, IBS itu peradangan usus yang pertama, kakak jangan makan junk food, ultra processed food, gula, semua makanan minuman kemasan, stop, yo kak. Terus, manajemen stres, olahraga, dan berpuasa, itu kunci utama dari IBS untuk pengaturan intervensi dari segi pola makan, pola hidup. Vitaminnya adalah yang pertama, vitamin D3K2 kakak ya, itu adalah hal yang wajib. Kemudian magnesium. Kakak magnesiumnya pakai yang deal bisa, kakak konsumsi ini 2 kapsul sebelum tidur. Nah, IBS itu kan ada masalah tuh peradangan sama usus. Jadi, kakak kan biasa kan kita dengernya D3K2, magnesium sama zinc. Nah, untuk IBS kakak pakainya zincnya zinc carnosine. Zinc carnosine itu merupakan zinc yang memang didesain untuk masalah lambung dan usus kakak. Zinc carnosine. Ya kak, silakan untuk dipertimbangkan. Kemudian probiotik. Probiotiknya 1 kapsul. Kalau untuk IBS wajib pakai ini ya kak, jangan pakai probiotik lain. Probiotiknya 1 kapsul saat makan, buka puasa dan sahur. Terus kak, pakai L-glutamin. Kakak cobain pakai L-glutamin sebelum makan. Di keranjang Etalase Klinik ada yang kapsul, ada yang powder. Kalau kakak pakai kapsul, 2 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Kalau pakai powder, kakak pakai 1/4 sendok teh dicampur sama segelas air. Kalau kakak masih ada dana lebih, tambahannya adalah kolagen. Kolagen bone broth itu bagus banget ya kak untuk si IBS. Batu empedu minum apa dong? Batu empedu minumnya yang pertama cuka apel. Wajib cuka apel kakak ya, cuka apel. Sama kakak lihat di keranjang kuning aku ada namanya oxbile. Cuka apel sama oxbile itu merupakan yang aku rekomendasikan untuk batu empedu. Selanjutnya, kakak cuka apel itu dikonsumsi 2 sendok makan dicampur segelas air dengan catatan kakak nggak ada nyeri ulu hati perut perih sama sekali, nggak boleh ada. Karena cuka apel itu bagus untuk GERD sama empedu, tapi dia nggak boleh kalau teman-temannya ada nyeri ulu hati perut perih. Nggak boleh ada. Jadi kakak pastikan dulu kakak hanya the only one, hanya batu empedu saja atau ada kontribusi dari gastritis. Aman dong, saya nggak ada nyeri ulu hati perut perih dong. Lanjut hajar kak. Si cuka apel sebelum makan, kemudian oxbile, kakak cari di Etalase Klinik namanya oxbile. Oxbile dengan dosis 125 mg sesudah makan pagi dan sore. Kemudian kakak lihat ada di keranjang kuning aku namanya Tutka. Tutka itu aku rekomendasikan sekali untuk teman-teman yang berbatu empeduan. Vitamin D3K2 dan magnesium itu adalah sesuatu yang wajib. Kakak silakan dicoba itu ya kakak. Vitamin apa yang harus diminum dok? Sepertinya psoriasis. Oh alah. Oke. Kakak Diarsha dicatat kakak ya. Karena sudah mau malam jadi aku cuma nggak jelasin teori lagi ya kakak. Punten ya, aku langsung jelasin suplemennya aja. Kakak Diarsha psoriasis, ayo dicatat. Psoriasis nggak minum magnesium dok harus sampai. Oh iya. Belum nak. Nanti mau tunjukin ya nak. Kakak generasi hebat, kakak kalau konsumsi vitamin D3 20.000 IU, kakak jangan nggak tanpa magnesium. Aku nggak tahu, kita harus observasi dulu ya kakak, gatel kakak karena apa. Kakak kemarin pakai vitamin D3-nya yang soft gel apa yang kapsul? Kalau yang soft gel gatel, kemungkinan kakak ada intoleransi sama kacang. Seperti yang sering aku jelaskan, kalau soft gel ini bagus, tapi untuk teman-teman yang gatel, kemungkinan intoleransi sama kacang. Kakak ganti yang kapsul ya kak. Tapi kalau misal kakak yang kapsul ya sudah dilanjutkan, magnesiumnya wajib kakak ya. Magnesium mah dikonsumsi. Menemani kak, vitamin D3 itu tidak bisa bekerja kalau kakak kekurangan magnesium. Apalagi kakak konsumsi 20.000 IU kak, kakak harus ada magnesium buat nemeninnya. Zincnya udah cakep, kakak makanya zincnya zinc glycinate itu udah cakep kakak. Itu
Untuk pertama kita observasi itu dulu kakak ya. Sebenarnya tuh ada banyak ya kak yang bisa aku rekomendasikan untuk teman-teman yang masalah dengan testosteron gitu. Tapi kakak cari tahu itu dulu, karena kan ada masalah tuh dengan gatal kan. Kakak cari itu dulu. Kalau ternyata memang penyebabnya karena si vitamin D3-nya bentuk soft gel, kakak cari yang kapsul. Selalu menemani magnesium, harus menemani si vitamin D3, apalagi dosis kakak minum 20.000 IU. Zinc glycinate-nya dilanjutkan. Diarsa, oke. Teman-teman, ini adalah aku akan menyebutkan suplemen yang wajib untuk teman-teman autoimun. Apapun itu diagnosis autoimunnya, entah itu psoriasis, SLE, rheumatoid arthritis, vitiligo, apapun itu diagnosis autoimunnya, silakan dicatat untuk teman-teman yang autoimun ya. Karena sudah malam, aku mau udahan, jadi aku jawabnya cepet-cepet ya. Kakak Piras, aku nggak pakai Bronson, aku pakainya adalah Future Biotic karena aku ngerasa other ingredient dari Future Biotic itu lebih oke daripada Bronson. Aku nggak pakai Bronson kak, jadi aku nggak tahu, mohon maaf ya kak. Teman-teman, ini adalah suplementasi wajib yang dikonsumsi untuk teman-teman yang autoimun ya. Yang pertama adalah vitamin D3K2. Vitamin D3K2, teman-teman yang autoimun itu terjadi karena kalian kekurangan vitamin D3. Jadi konsumsilah vitamin D3. Kalau dari sisi functional medicine, kakak Diarsa, vitamin D3 untuk kondisi autoimun itu minimal kita main di 30.000 IU. Autoimun itu kita main di 30.000 IU. Dok mau tanya psoriasis boleh minum kopi ya nggak ya? Kalau kopi murni tanpa gula boleh. Kalau ada gula, creamer nggak boleh. Jadi ini kakak Mila nih, bukan Mila ya, kakak MLLA, aku lagi jelasin untuk psoriasis dan autoimun yang lain. Zinc carnosine bisa buat gastritis dom, hajar kak, boleh. D3 untuk anak 14 tahun itu 2000 IU kak. Untuk autoimun yang pertama adalah vitamin D3K2 minimal 20.000 IU. Ya kak, kalau kakak pemula, kakak Zai ada kok di Domi Klinik, kakak dilihat di Domi Klinik ya. Kalau kakak pemula, kakak belum pernah coba konsumsi suplemen vitamin D3, sedangkan kakak butuhnya 30.000 IU secara kondisi kakak mulai dulu tester dari 10.000 IU. Aman dong, 10.000 nggak ada masalah, oke aman, naikin 20.000 IU, aman dong, naikin jadi 30.000 IU. Jadi kakak jangan langsung gaskan ke 30, kakak bertahap dulu 10, 20, 30. Karena kakak konsumsi vitamin D3 30.000 IU, jadi kakak wajib nemenin sama apa kak? Magnesium. Kakak wajib pakai magnesium ini kak, aku pakai Future Biotic. Kakak wajib pakai magnesium, oke? Kemudian zinc. Untuk teman-teman yang psoriasis, karena di sini juga terindikasi dari psoriasis itu ada histamin berlebihan kakak ya. Jadi kakak pakainya si Sopo zinc quercetin vitamin C. Untuk psoriasis kan zinc ya, tapi kakak pakainya zinc quercetin vitamin C, tapi dengan catatan kakak tidak ada nyeri ulu hati perih sama sekali. 5.000 wajib pakai K2, kalau 5.000 nggak wajib sih kak. 10.000 iya. Kalau misalnya zinc quercetin, vitamin C ini untuk teman-teman yang psoriasis. Teman-teman psoriasis, vitiligo, ini asma, pakainya ini zinc quercetin ya kak. Oke, sudah kak. Kemudian probiotik. Kakak Diarsa yang ada autoimun pakainya adalah probiotik. Probiotiknya pakai live dari Lactobacillus reuteri, 1 kapsul saat makan, 1 kapsul saat makan pagi, 1 kapsul saat makan sore. Pada dasarnya pada penyakit autoimun itu yang wajib itu aja, vitamin D3K2, magnesium, zinc, sama si probiotik. Khususon untuk kondisi psoriasis, psoriasis itu terjadi ada kontribusi dari kelemahan empedu kakak. Jadi kakak konsumsilah si garam empedu, itu kakak cari di etalase Domi Klinik namanya Oxbile. Oxbile itu 125 mg, aku rekomendasikan untuk teman-teman yang mengalami psoriasis. Udah kakak, udah catat ya, udah. Ketika kakak konsumsi Oxbile, wajib hukumnya nemenin dengan cuka apel. Karena Oxbile itu sifatnya basah, kalau kita terlalu banyak konsumsi basah dapat mengakibatkan GERD. Jadi kakak Diarsa, kalau kakak mau konsumsi Oxbile, kakak barengin sama cuka apel untuk menjaga asam basah di tubuh kakak itu tetap aman. Cuka apel sebelum makan, kemudian si Oxbile-nya sesudah makan. Oke kak, cakep ya. Terakhir adalah COD liver oil. COD liver oil itu mengandung omega 3, vitamin A, E, sama D. Wajib banget untuk teman-teman yang psoriasis. Kakak dicatat, udah itu aja dulu yang kakak perhatikan untuk psoriasis. Mudah-mudahan ada perbaikan kakak ya. Dok, buat mamah aku punya diabetes darah tinggi, aman tidak kalau konsumsi B-kompleks? Aman, D3 aman, probiotik aman, magnesium aman. Aman kakak. Kakak Meca, diabetes sama darah tinggi itu merupakan kondisi di mana pasti kekurangan vitamin D3K2 dan magnesium. Silahkan dikonsumsi. Tapi kalau aku boleh saran nih kakak Meka ya, kalau aku boleh saran, kakak untuk diabetes jangan B-kompleks, tapi kakak pakainya benfotiamin. Benfotiamin itu merupakan golongan dari B1. Kalau kakak pilihnya B-kompleks, B1-nya tuh ada, tapi nggak mumpuni loh kak, dosisnya itu nggak mantul.
Sedangkan untuk kondisi diabetes minimal dosis untuk vitamin B1-nya, benfotiamin tuh minimal di 300 mg. Kalau untuk nemenin, nggak bisa ngejar kekurangan dosisnya gitu. Kalau dari sisi aku jangan B kompleks tapi benfotiamin ALA. Benfotiamin ALA itu bisa membantu dalam memperbaiki mitokondria yang rusak ketika kakak kena diabetes, mama kakak kena diabetes, membantu metabolisme glukosa. Jadi pakainya benfotiamin, bukan B kompleks. Benfotiamin ALA ada di Domi Klinik ya kakak ya. Dari sisi aku bukan B kompleks. Probiotik silahkan dilanjutkan, nggak apa-apa. Tambahannya adalah kalau mamahnya kakak Meka ini nggak ada nyeri ul hati, perut perih sedikit pun sama sekali, tambahannya adalah cuka apel dikonsumsi sebelum makan, pak, sahur dan buka. Cuka apel itu dapat menekan lonjakan insulin ketika mamah habis makan sesuatu yang ada gula dan karbonya, jadi bisa menekan lonjakan insulin. Jadi cakep banget kalau mamah ini konsumsi si cuka apel. And then kakak, berberin ini sangat aku rekomendasikan sekali untuk mamahnya sebelum makan. Berberin sama Kyolith blood sugar itu oke banget untuk teman-teman yang diabetes. Teman-teman yang diabetes sebelum makan pakai berberin sama Kyolith blood sugar. Tambahannya untuk darah tinggi adalah Natosera. Itu kalau kakak mau lengkap secara suplemen untuk terapi mamah kakak ya. Mama punya, nggak usah. Kalau mama punya asam lambung jangan pakai cuka apel kakak ya, punten. Jangan pakai cuka apel. Pakainya jangan pakai cuka apel karena bisa tambah perut perih. Tadi kan aku menyarankannya berberin ya. Ada beberapa teman-teman gastritis yang perutnya perih, itu makin perih perutnya saat minum berberin. Jadi, tapi ada juga yang baik-baik aja kak, yang ya nggak ada rasa apa-apa gitu. Aku kembalikan ke kakak, kalau mau coba silahkan, tapi dengan catatan mungkin aja bisa buat perutnya perih. Kalau nggak yakin, tunda dulu. Yang penting vitamin D3, magnesium, sama benfotiamin ALA. Menurut aku itu harus kakak berikan ke mamanya ya. Begitu kakak, salam buat mama. Dok, magnesium masih boleh diteruskan kalau lagi hamil? Oh jelas, terusnya aja nggak masalah. Saya takut serangan ansietis dari bagian hamil. Kakak Andeka, magnesium, vitamin D3K2 itu aman hukumnya pada teman-teman yang hamil kakak ya. Ibu hamil mah membutuhkan multimineral, kakak membutuhkan banyak mineral. Magnesium itu bagian dari mineral. Sok atau kakak minum magnesiumnya, jangan khawatir. B kompleks fungsinya apa dok? Banyak. B kompleks itu fungsinya banyak ya kakak ya. Paling mudah untuk produksi energi teman-teman yang ngerasa lemas, suka kesemutan, suka kayaknya aduh saya kok gampang kelupa ya, brain fog gitu kakak ya, gampang lemot gitu, minum B kompleks bisa. Teman-teman yang anxiety bisa. Bayi 8 bulan ada alergi, vitamin D3-nya berapa IU? 400 IU kakak. Kakak main dulu di 400 IU, kakak ya pakai drop yang pakai Prof D, merek Prof D yang ada di apotek itu 400 IU. Kakak lakukan evaluasi. Kalau dengan 400 IU ternyata belum oke juga tuh si alerginya, misalnya belum adem juga kakak ya, kakak bisa naikin 800 IU kakak. Karena pada dasarnya itu tuh dosis vitamin D3 itu bisa dinaikkan sesuai dengan kondisi pasien. Kalau normalnya mah bayi 400 ya kakak, tapi kakak bisa up to 800 IU. Dom, leaky gut gampang capek ya, terus perut cepat perih, ada nyeri sendi juga, betul. Itu tanda-tanda dari leaky gut, tapi belum tentu kakak karena mengalami ketiga ini kakak udah pasti leaky gut. Tanda leaky gut itu yang pertama itu gangguan pencernaan yang nggak selesai-selesai, udah lama banget kakak berobat sana-sini nggak selesai-selesai, itu tanda-tanda leaky gut. Yang kedua kakak ada tanda alergi. Tanda alergi misalnya kakak ada sinusitis, kakak ada konjungtivitis, kakak ada asma, ada dermatitis, ada eksim, itu bisa tanda-tanda alergi. Kemudian kakak inflamasi, tanda peradangan, badan kakak capek, terus bawaannya ya kayaknya sakit, pegel-pegel, kayak digebukin sama orang, padahal kakak cuma tiduran aja, itu bisa juga. Nyeri-nyeri sendi, ngilu-ngilu, itu tanda-tanda inflamasi dari leaky gut. Yang kelima, yang keempat adalah gangguan dari kondisi lainnya. Misalnya kakak rambut kakak rontok, kakak nggak bisa tidur, kakak anxiety, kakak depresi, gangguan siklus menstruasi. Kalau empat-empatnya terpenuhi, hati-hati kakak leaky gut kakak ya. Nyeri sendi minum apa Dom? Nyeri sendi minumnya vitamin D3K2 dan magnesium kakak. Itu dulu yang diutamain, vitamin D3K2 dan magnesium. Coba dulu di 10.000 IU untuk vitamin D3-nya. Kalau belum nampol kakak bisa naikin jadi 20.000 IU. Untuk magnesiumnya kakak pakai magnesium dari si Deal 2 kapsul. 1 kapsul sudah buka puasa, 1 kapsul sebelum tidur. Dok, kalau dari jidat sampai kepala belakang agak kebas, itu kenapa ya? Kakak Christian coba kakak cari tentang cervical syndrome. Terus kakak ini deh, cocokologi deh, kakak seperti itu buat kenapa ini kok tiba-tiba ada kakak tiba-tiba kakak mencet. Oh iya, aku nggak mencet. Aku tahu kakak di terus ini nutupnya gimana ya kak? Ya Allah, mohon maaf ya kak. Bentar. Oke, terima kasih ya kak. Cek harga dok kalsiumnya. Aku nggak ada suplementasi kalsium kakak. Jadi gimana Dom, kalau semua yang disebutin Domi benar, kakak mulai terapi dari si leaky gut. Terapi leaky gut kan yang pertama pola makan dibenerin, jangan junk food, ultra processed food, makanan, minuman kemasan tuh kakak stop semua kan, kalau leaky gut kan. Kemudian kakak manajemen stres, kakak mulai untuk puasa intermittent fasting, itu kakak mulai optimalkan. Kemudian tambahannya adalah kakak mau konsumsi probiotik, glutamin.
vitamin D3K2, zinknya carnosine, kemudian magnesium, itu kakak konsumsi, tambahan probiotik, kemudian kakak tambahin L-glutamin sebelum makan kakak ya, L-glutamin sebelum makan. Mau SSD3-nya. Kak, aku D3 ada 2, satu yang soft gel, satu yang kapsul ya kak. Yang soft gel ini lebih baik penyerapannya, tapi cuman untuk teman-teman yang bebas alergi kacang. Untuk teman-teman yang ada alergi kacang, pakainya yang kapsul. Kalau kalian nggak yakin, pakainya kapsul. Kak, cara cek leaky gut di Indonesia belum bisa cek leaky gut kakak ya, karena tuh di Indonesia itu tuh dokter konvensional belum mengakui leaky gut itu ada, jadi nggak bisa. Leaky gut itu cara pemeriksaannya dengan ngetes namanya zonulin, itu paling deket negara yang bisa cek itu Singapura. Biasa minum natokinase 2000, tapi di etalase adanya 4000, terus minumnya gimana? Oh kakak, natokinase 4000 di etalase aku icu, ini serving size-nya 2 kapsul. Jadi kalau kakak mau tetap di dosis 2000, kakak minumnya 1 kapsul. 4000 itu untuk 2 kapsul kakak. Jadi 1 kapsul aja. Dok, zinc dan prebiotik untuk tiroid di etalase berapa? Zinc picolinat, kakak cari zinc picolinat murni 50 mg. Itu yang ready sekarang lagi merek Swanson. Itu kakak beli zinc yang Swanson ya, picolinat. Kemudian kalau kakak tiroid, kakak wajib sekali konsumsi selenium. Entah itu kakak hypo, entah itu kakak hyper, kakak wajib banget konsumsi selenium. Selenium 200 mikrogram yang bentuknya selenium metation itu sangat dibutuhkan untuk teman-teman yang tiroid. Kalau untuk probiotiknya, kakak pakainya probiotik yang ini 1 kapsul saat makan buka dan sahur. Kak, jangan gak minum selenium untuk teman-teman yang tiroid, wajib banget minum selenium kakak ya. Apa guna zinc? Oh banyak banget. Guna zinc itu salah satunya, zinc itu membantu mengurangi tingkat peradangan, membantu mengubah vitamin D3 yang bentuknya tidak aktif menjadi aktif. Ketika kalian konsumsi vitamin D3, maka bahwasanya sesungguhnya vitamin D3 ini masih dalam bentuk tidak aktif. Si bentuk tidak aktif ini harus berubah kakak menjadi bentuk yang aktif. Perubahan ini dibantu sama zinc. Jadinya untuk teman-teman yang sekiranya punya level vitamin D3 rendah, misalnya pada kondisi autoimun, kanker, leaky gut, itu kan kakak vitamin D3 kakak rendah, kakak mau ningkatin tuh vitamin D3-nya. Berarti kakak konsumsi vitamin D3, magnesium, sama zinc. Kalau cuma konsumsi vitamin D3 aja nggak bisa, karena vitamin D3 kalau mau bekerja itu butuh magnesium. Kalau kakak cuma konsumsi vitamin D3, K2, magnesium aja tanpa zinc, sayang, karena zinc itu yang memastikan kalau vitamin D3 ini bisa berubah menjadi aktif, dan bentuk aktif inilah yang bakal main di dalam sel kita, gitu kakak. Magnesium lagi habis, konsumsi vitamin D3 tetap jalan kan, hanya kalau 10.000 tetap jalan. Beli semua itu dari mana dom? Ada di etalase Domi Klinik itu tulisannya ya kak. IgG tes di Indo mahal banget dom. Kalau buat perut perihnya pakai yang mana dom? Kak, kalau untuk perut perih yang aku rekomendasikan adalah Gastro Comfort gabungan sama Licorice. Itu aku rekomendasikan untuk teman-teman yang perut perih. Kakak cari di Domi Klinik ada kok probiotiknya kak. Probiotik yang ini untuk gastritis, probiotik yang ini untuk GERD. Kak jangan kebalik ya kak, yang ini untuk GERD, yang warna biru, kuning untuk GERD, yang ungu untuk gastritis. Jangan kebalik ya kak, soalnya itu gastritis sama GERD itu kan 2 hal yang jauh berbeda. Untuk lambung gastritis pakainya yang ungu aja kak, yang gastritis perutnya perih banget dong, pakainya yang ungu. Tapi kalau kakak GERD, ini pakainya yang biru. Dok, kalau udah minum Gastro Comfort, apakah tetap perlu ditambah mastigam? Kalau kakak ngerasa Gastro Comfort itu belum nampol, kakak bisa tambahin mastigam sebelum makan. Mastigamnya, kalau kakak konsumsi Gastro Comfort, mastigamnya 1 kapsul aja sebelum makan kakak. Kalau gastro kan sesudah makan. Zinc yang baik untuk hipertensi dan diabetes yang mana dom? Zinc picolinat bisa. Zinc picolinat aja kak 50 mg. Selenium itu kayak apa dok vitaminnya? Aku lagi nggak pegang ya kak, selenium punten. Selenium itu aku punya dari Now, dia warnanya kayak ungu dan biru gini dari Now, ada di etalase Domi Klinik kakak. Untuk teman-teman yang hyper dan hipotiroid mah wajib konsumsi selenium. Selenium itu bisa menyeimbangkan hormon tiroid kalian. Kakak, mohon maaf lahir batin kakak ya, udah jam 11 ya, kita udahan dulu kakak ya. Gangguan ginjal stadium 5 boleh konsumsi zinc. Bedanya dokter BS, L-carnosine dan Gastro Comfort apa? Di dalam Gastro Comfort itu mengandung zinc carnosine. Jadi kalau kakak udah konsumsi Gastro Comfort, gak usah lagi konsumsi si zinc carnosine, jadi double. Kalau milih antara zinc carnosine sama gastro, aku lebih suka gastro karena dia lebih lengkap. Antibiotik untuk psoriasis laki-laki umur 41 apa yang cocok dom? Oh kakak, kalau antibiotik jangan tanya aku ya kak. Kak, kalau antibiotik jangan tanya aku ya kak. Aku nggak bisa merekomendasikan antibiotik, itu kakak tanyanya sama dokter konvensional. Kalau di dokter fungsional, antibiotiknya kita pakai namanya oregano oil. Dia tidak sepowerful antibiotik sintetis, tapi dia cukup baik untuk menjaga menjaga mikrobioma dalam usus kita, kemudian dapat bersifat sebagai antibiotik alami.
Halo kakak Daik, Domi salah makan sedikit gampang mules, kadang BAB atau diare, apakah itu termasuk ligat? Betul kakak Daik, itu kakak lagi menunjukkan adanya intoleransi. Kakak senggol dikit langsung sensitif kan, itu intoleransi. Intoleransi termasuk dalam kondisi leaky gut kakak.